Bagi orang tua yang memiliki bayi, makan sudah seharusnya kita memberikan yang terbaik untuk pertumbuhan si kecil. Memberikan ASI yang terbaik dalam masa periode pertumbuhannya. Namun ada juga bunda yang tidak bisa memberikan ASI eksklusif karena beberapa hal terkait kondisi bunda maupun si kecil. Jangan khawatir ya, kita juga bisa tetap memberikan gizi yang baik lewat susu formula. Yang saat ini banyak disediakan dengan berbagai macam merek dan harga ya. Pengalaman Mimin juga, waktu si kecil lahir, bundanya hanya bisa memberikan ASI selama 2 bulan untuk si kecil karena kondisi bunda yang tidak bisa menyusui si kecil. Dan menggantinya dengan susu formula. Jadi tetap semangat untuk para orang tua ya. Video kali ini Mimin akan memberikan info yang Mimin rangkum dari berbagai sumber dan juga pengalaman Mimin pribadi. Tentang beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam memilih susu formula yang baik untuk bayi. Tapi sebelum itu, jangan lupa subscribe channel ini ya. Biar Mimin lebih semangat membuat video dan info untuk kita semua seputar masa pertumbuhan bayi. Oke, kita langsung saja ke informasinya. Berikut ini adalah hal-hal yang harus bunda perhatikan ya dalam memilih susu formula untuk bayi. Agar formulanya tepat ya bun. Yang pertama, kondisi kesehatan bayi. Yang pertama dan penting yang harus bunda perhatikan adalah kondisi kesehatan bayi ya bun. Bayi yang memiliki kondisi khusus, seperti bayi prematur atau bayi yang memiliki berat badan lahir rendah, pada umumnya membutuhkan susu formula khusus yang mengandung kalori dan mineral ekstra untuk memenuhi kebutuhan nutrisinya, sesuai dengan kondisi kesehatannya. Karena itu, jika si kecil memiliki kondisi kesehatan tertentu, bunda juga harus mengonsultasikan ke dokter mengenai pemberian susu formula yang tepat yang sesuai dengan kondisi kesehatan bayi. Hindari memilih sembarang susu formula untuk bayi dengan kondisi kesehatan tertentu. Misalnya bayi susah BAB. Ini pengalaman Mimin juga. Terkadang ada beberapa susu formula yang membuat bayi susah buang air besar atau membuat bayi sering BAB. Konsultasikan ke dokter juga penting ya bun untuk masalah ini, agar bayi mendapat susu formula yang tepat. Yang kedua, jenis susu formula. Jenis susu formula adalah hal penting juga untuk bunda perhatikan. Karena ada beberapa produk susu formula yang menggunakan protein jenis whey, atau protein jenis kasein, dan gabungan keduanya. Untuk bayi yang baru lahir dan di bawah usia 1 tahun, ada baiknya bunda memilih produk susu formula sapi yang menggunakan protein jenis whey. Karena susu formula dengan kandungan protein jenis ini lebih mudah dicerna oleh bayi. Bunda juga bisa memilih produk susu formula yang menggabungkan 2 jenis protein tersebut yaitu whey dan kasein. Tapi bunda harus ingat bahwa komposisi protein whey harus lebih tinggi daripada komposisi protein kasein. Pada umumnya rasio antara kandungan whey dan kandungan kasein adalah sekitar 60/40. Rasio ini setara dengan kandungan protein yang ada pada ASI ya. Biar si kecil bisa mendapat formula seperti ASI. Ada juga susu soya ya bun. Jika si kecil sepertinya tidak cocok dengan susu formula susu sapi. Tapi hal ini harus konsultasikan ke dokter ya bun. Karena dokter akan melihat kondisi si kecil dahulu sebelum memutuskan akan memberikan susu soya. Yang ketiga yang harus diperhatikan adalah kandungan susu. Pada dasarnya semua produk susu formula terdiri dari kumpulan nutrisi utama yang sangat diperlukan bayi, yaitu protein, karbohidrat, lemak, vitamin, dan mineral. Namun begitu, kita juga harus perlu mempertimbangkan kandungan lain yang tidak kalah penting untuk bayi. Misalnya asam arakidonat (ARAK) dan docosahexaenoic acid (DHA). Hal ini penting bagi perkembangan otak, perkembangan sistem saraf, dan untuk mata bayi. Selain itu, pilih juga susu formula yang mengandung prebiotik. Biasanya dalam bentuk fructooligosaccharides (FOS) dan galactooligosaccharides (GOS). Karena kandungan prebiotik ini mampu mendorong perkembangan bakteri baik pada sistem pencernaan bayi dan memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi ya bun. Sehingga bayi bisa lebih kuat ya. Yang keempat yang harus diperhatikan adalah kemungkinan alergi susu sapi. Yang tidak kalah pentingnya untuk diperhatikan dalam memilih susu formula ya pas untuk bayi adalah ada kemungkinan si kecil mengalami alergi dengan kandungan susu sapi. Karena ini merupakan salah satu alergi yang paling banyak atau sering terjadi pada bayi.
Saran Mimin. Jika Bunda memutuskan untuk membeli susu formula sapi biasa, Bunda bisa membeli saja dahulu susu dengan ukuran atau kemasan kecil terlebih dahulu. Setelah itu, coba berikan pada bayi dan lihat reaksinya pada bayi saat mengkonsumsi susu formula yang Bunda berikan. Jika ada reaksi alergi, seperti kulit ruam, kemerahan, muntah, atau diare, jangan lanjutkan pemberian susu formula tersebut ya Bunda. Sebaiknya dan segera mungkin Bunda segera mengonsultasikan hal ini ke dokter. Dokter mungkin akan menyarankan Bunda untuk memberikan susu formula dengan formulasi khusus, seperti susu terhidrolisa ekstensif atau susu formula asam amino. Susu jenis ini masih berbasis susu sapi, tetapi kandungan protein dalam susu formula ini sudah diolah sehingga tidak menyebabkan alergi pada bayi. Bunda, hindari juga memberikan berbagai susu berbasis tanaman yang hanya diperas dari tanamannya ya Bun. Seperti susu kedelai, susu beras, dan susu almond. Baik pada kondisi bayi normal maupun kondisi bayi yang memiliki alergi terhadap susu sapi ya Bun. Karena nilai gizi dalam berbagai susu ini tidak mencukupi kebutuhan nutrisi bayi. Oke Bunda. Demikianlah beberapa hal yang harus Bunda perhatikan ya. Tentunya semua untuk pertumbuhan si kecil ya Bun. Biar bisa menjadi anak yang sehat. Memang banyak yang harus kita perhatikan untuk bayi tapi itu sudah tugas kita ya Bunda. Untuk memberikan yang terbaik di masa pertumbuhan si kecil. Tetap semangat untuk semua orang tua yang sedang merawat dan mengasuh si kecil. Semoga diberikan selalu kesehatan dan kekuatan. Dan si kecil boleh menjadi anak yang tumbuh sehat, pintar dan membanggakan orang tua ya. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Like, komen dan share. Dan ketuk tanda loncengnya biar tidak ketinggalan info terbarunya. Terima kasih Mimin ucapkan. Sehat dan sukses untuk kita semua.